Cio itu berkata, aku tuh nggak tahu di sana itu di mana. Yang jelas itu di Alas Purwo. Tapi di sana tuh rumahnya megah-megah. Wah, gede-gede banget pokoknya. Dan mobilnya mewah-mewah. Serta penduduknya di sana tuh ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Bahkan perumahannya tuh penuh semua. Pokoknya rame deh perumahannya sama manusia-manusia itu. Selesai bercerita, Nisa pun bingung ya. Memangnya ada tempat seperti itu di Alas Purwo? Halo, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini kembali saya akan membawakan kisah horor dan mistis buat teman kakak semua yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu. Kisah ini dikirimkan oleh Nisa, berlangsung pada tahun 2014 di Jawa Tengah. Tapi sebelum kita simak bersama kisahnya, kita lihat dulu yang satu ini. Berawal di tahun 2010, Nisa ini sudah dipersunting oleh laki-laki pilihan Nisa. Yaitu kita sebut saja namanya Cio ya. Cio ini berasal dari Jawa Timur dan boleh dibilang pernikahan yang berlangsung antara Nisa dan Cio itu tergolong biasa aja. Karena di tahun 2010 itu Cio itu bekerja sebagai sales ecer di daerah Nisa. Nisa itu terlahir dari keluarga yang bisa dibilang kaya raya ya. Tapi Cio ini terlahir dari keluarga yang sederhana. Akhirnya suami Nisa ini selalu dipandang rendah di mata keluarga Nisa. Bahkan pernah ada ucapan dari adiknya Nisa yang sebut saja Rasidi, suami kamu nikahin kamu itu karena harta. Terdengarlah sampai di telinga Cio. Ya mungkin Cio mendengar kayak begitu ya, agak nggak enak atau malah mungkin sakit hati ya. 1 tahun berselang dari Cio mendengar itu, Nisa dan Cio itu dikaruniai seorang anak perempuan yang sebut saja Lisna. Kebutuhan ekonomi pun semakin bertambah, akan tetapi pendapatan Cio hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ya karena itu tadi suaminya atau Cio ini hanya menjadi sebagai sales eceran. Nisa yang dulu selalu bisa merawat diri dan selalu terlihat glowing gitu ya. Setelah menikah dan bahkan setelah mempunyai anak, bisa dibilang jarang, bahkan udah nggak bisa membeli skincare-nya karena semuanya keuangannya dicurahkan untuk anaknya yang baru lahir itu, untuk membeli popok, susu, dan lain sebagainya. Jadi untuk perawatan diri, segala macam itu ya udah nggak kepikir lah sama Nisa gitu. Nah akhirnya di tahun 2012 itu, Cio mengajak Nisa untuk tinggal di Jawa Timur. Nisa pun menuruti keinginan suaminya karena tidak bekerja lagi sebagai sales eceran. Akhirnya mereka bertiga pun berangkat ke Jawa Timur, tepatnya mereka berangkat menuju daerah Banyuwangi. Nah di sana mereka tinggal di rumah kecil warisan dari orang tua Cio karena dia anak tunggal dan orang tuanya sudah meninggal semua. Tapi walaupun mereka tinggal di perkampungan dan rumahnya sangat sederhana, Nisa itu sangat bahagia karena dia sudah merasa keluarganya tuh lengkap dengan suami sama anaknya. Kemudian Cio pun bekerja sebagai petani panggilan di sawah-sawah orang lain. Dan kadang-kadang bisa juga dia jadi kuli. Ya bisa dibilang kerjaannya serabutan lah. Tapi dia tuh bertanggung jawab
dengan anak dan istri. Nah, disitulah yang membuat Nisa itu bahagia. Jadi walaupun mereka serba kekurangan dan hidupnya juga serba pas-pasan, tapi mereka tuh saling melengkapi gitu. Jadi ya udahlah gitu, udah cukup lah buat Nisa. Akhir 2012, Nisa hidup sederhana bersama Cio. Nah kemudian suatu hari tuh Cio tuh izin ke Nisa. Katanya nanti malam dan sampai 3 atau 7 hari ke depan nih, dia tuh bakal bolak-balik ke Alas Purwo. Berangkat habis maghrib, pulangnya subuh. Jadi setiap hari tuh kayak begitu tuh. Nah Nisa pun nanya gitu kan, kata siapa dan dari mana Mas melakukan hal seperti itu? Cio berkata dia tuh nggak dapat dari siapa-siapa, cuman lagi pengen cari ketenangan dan pencerahan. Terus Nisa bilang, ya kenapa seperti itu Mas? Tapi ya udahlah, selagi hal yang kamu lakukan itu baik, saya mah setuju-setuju saja sebagai istri. Kemudian akhirnya pada tanggal 4 Januari 2013, Cio mulai berangkat ke Alas Purwo dan pulang pagi-pagi. Lalu dia tetap melakukan kewajibannya, yaitu bekerja, begitu seterusnya, berulang kali. Nah, akan tetapi, pada di hari keempat, atau tanggal 8 Januari 2013, Cio ini nggak kembali. Sampai Nisa ini tunggu-tunggu, barangkali dia nginep di sana. Sampai tanggal 11 Januari. Jadi nunggunya tuh 3 hari ya, si Nisa itu ya, karena si Cio tuh nggak pulang. Wah pokoknya Nisa ini perasaannya campur aduk ya. Pikirannya udah mesti besarin anak sendirian gitu. Udah gitu suaminya nggak tahu hilang kemana. Ya walaupun belum lama gitu ya, tapi kan udah lumayan ya, udah hampir 1 minggu tuh ngilangnya. Cuman Nisa tetap berdoa dan percaya dengan pertolongan Tuhan. Akhirnya tetangga pun banyak yang peduli dan membantu Nisa untuk mencarikan suaminya. Dan bahkan kebutuhan sehari-hari Nisa banyak yang didapatkan dari uluran tetangga selama 1 tahun. Bahkan keluarganya pun menyuruh Nisa untuk pulang. Ya, akan tetapi Nisa udah berprinsip ya, pokoknya saya akan tetap setia menunggu Cio sampai pulang ke rumah. Apalagi sebagian orang bercerita kalau di Alas Purwo itu sangat wingit. Jadi bisa saja Cio itu tersesat. Nah pada tanggal 11 Januari 2014, tiba-tiba saja Cio itu pulang dengan pakaian yang sama, rambutnya setelan juga modelnya masih sama sekali nggak ada yang berubah. Nisa cuma bisa terdiam dan menangis. Ya akhirnya Cio berkata, lah kamu kenapa nangis? Baru ditinggal seminggu, belum sebulan, belum setahun gitu. Ya Nisa buru-buru menghapus air matanya dan menyuruh Cio untuk mandi. Setelah Cio selesai mandi, Nisa tanpa babi bu, tanpa basa-basi, tanpa mencela-mencele, langsung bertanya, kamu habis kemana sih Mas? Kenapa kamu ninggalin saya dan Lisna selama ini? Lah, kamu itu gimana? Siapa yang ninggalin kamu sih? Saya kan pergi hanya 7 hari. Itu pun sudah izin ke kamu. Dan kamu kan mengiyakan kan? Kan kamu bilang kemarin oke-oke aja. Terus Nisa tuh dengan gemesnya gitu, aduh Mas, kamu tuh udah ninggalin kita tuh 1 tahun Mas. Jangan ngaco kamu. Dari mana sih 7 hari? Kemudian akhirnya Nisa mengajak Cio ke Pak RT. Dan disitulah Pak RT menjelaskan bahwa memang betul Cio itu sudah pergi meninggalkan istri dan anaknya selama 1 tahun. Bukan 7 hari. Setelah dijelaskan oleh Pak RT, Cio pun terdiam. Dan warga yang mengetahui kepulangan Cio pun sudah meyakini
bahwa Cio dibawa oleh siluman yang ada di Alas Purwo untuk jalan-jalan atau dipindahkan ke dunia lain. Nah, setelah selesai penjelasan dari Pak RT, nah sesampainya di rumah, Cio itu menceritakan kepada Nisa apa yang dia alami pada waktu dia di Alas Purwo. Cio itu bertemu dengan seseorang yang seumuran dengan Cio yang sebut saja namanya Rinto. Setelah dia bertemu, kemudian Rinto itu mengajak dia jalan dengan menggunakan mobil dia. Jadi Cio ini diajak naik ke mobilnya Rinto. Ayo Cio, naik yuk ke mobil saya, kita jalan. Nah kemudian Cio dan Rinto berkeliling ke perumahan-perumahan elit di sekitar Alas Purwo. Nah, bahkan Cio itu dikasih emas batangan dari Rinto. Nih, coba kamu lihat. Nah, kemudian setelah itu Nisa pun megang. Coba saya lihat emas yang dibawa. Nah, dilihatin kan? Udah dilihatin. Ya udah, besok kita coba tanyain aja nih ke tempat yang jual beli emas, bener nggak ini emasnya emas asli atau emas bohongan? Ya udah, besok kita ke sana. Nah, kemudian Cio itu berkata, aku tuh nggak tahu di sana itu di mana. Yang jelas itu di Alas Purwo. Tapi di sana tuh rumahnya megah-megah. Wah, gede-gede banget pokoknya. Dan mobilnya mewah-mewah. Serta penduduknya di sana tuh ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Bahkan perumahannya tuh penuh semua. Pokoknya rame deh perumahannya. Sama manusia-manusia itu. Selesai bercerita, Nisa pun bingung ya. Memangnya ada tempat seperti itu di Alas Purwo? Tapi ya udahlah. Yang penting Cio tuh udah balik dengan keadaan selamat dan tak kekurangan satu apapun. Nah, esok harinya mereka tuh pergi ke toko emas untuk ngecek keaslian emas yang Cio bawa. Ya, hari gini gitu kan ngasih batangan emas kan modus banget biasanya kan. Nah, setelah dicek ternyata itu bukan emas, melainkan kuningan sari. Dan setelah Nisa bertanya kepada keluarganya, apa itu kuningan sari? Keluarganya pun bilang, waduh, janganlah, kamu dapat dari mana itu kuningan sari? Itu si Cio kemarin pas pulang katanya dikasih orang di Alas Purwo. Wah, jangan dah. Jangan-jangan Cio nanti mau ditumbalin sama makhluk yang ketemu itu. Udah, sebaiknya kamu buang aja. Buang kemana kek? Ke laut kek? Atau dibakar atau gimana? Pokoknya jangan simpen emas itu lagi. Nah, setelah mendengar penjelasan seperti itu, Nisa dan Cio pun langsung segera membuang kuningan sari itu ke laut. Nah, setelah itu Nisa dan Cio sepakat untuk menjual rumah warisan dari orang tua Cio dan kembali pindah ke Jawa Tengah. Karena ya gimana ya, Nisa tuh agak trauma. Bukan agak sih, sebetulnya trauma ya. Udah ditinggal 1 tahun sama anaknya, terus tiba-tiba suaminya pulang dengan pakaian yang sama, dengan keadaan yang sama ketika dia berangkat pertama kali, udah gitu bawa batangan emas, tahu-tahu ternyata emasnya itu adalah emas kuningan sari. Ya kan takut kenapa-napa ya. Nah, makanya setelah mereka memutuskan menjual itu, mereka kembali lagi ke Jawa Tengah dan dibantu oleh keluarganya alias orang tuanya Nisa. Cio dan Nisa pun membuka toko kecil-kecilan dekat rumah orang tuanya. Kebetulan waktu itu Cio sama Nisa bertekad mereka memulai dengan mengontrak dulu. Nanti setelah tokonya mulai berkembang, mereka berencana akan membeli rumah sendiri. Ya, itulah teman kakak, barusan kisah yang dikirimkan oleh Nisa. Pesan moral yang bisa diambil di sini adalah betapapun sulitnya hidup kalian, tetaplah berusaha
agar ke depan menjadi lebih baik. Buat teman kakak yang ingin mengirimkan kisah kalian, bisa menghubungi nomor dan email yang tertera di layar dan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton, ditunggu kisah selanjutnya.